agendanya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mungkin nanti perkenalan pengurus yayasan yang akan disampaikan nanti langsung oleh Bapak Ketua Yayasan. Ada diskusi terkait dengan rencana kerja, nanti mungkin bisa disampaikan semua. Dalam hal ini perwakilan bidang-bidang menyampaikan apa rencana program kerja yang akan disampaikan nanti atau yang akan diprioritaskan 5 tahun ke depan. Ada diskusi serta penyampaian tantangan ke depan. Perwakilan masing-masing bidang dipersilakan nanti akan memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau paparan atau sejenisnya mungkin terkait dengan program-program yang akan disampaikan. Kira-kira itu mungkin dibahas dalam waktu kurang lebih 2 jam lah mungkin maksimalnya 1 jam sampai 2 jam. Semoga nanti apa yang kita hasilkan dalam rapat ini bisa terkait dengan program-program, terutama program-program jangka pendek dan jangka menengah dari yayasan atau jangka panjang dari Yayasan Widya Kerta Jaya Tangerang. Itu pembuka dari Tiang sebagai sekretaris atau pemandu dari rapat ini. Atas bimbingan Ide Bedara susunan Pura Agung Kertajaya. Sikap duduk yang tenang dan nyaman. Om Punam Bawantu, Om Kesama Sampun Nama Swaha. Om Sangga Jawang Samwandawa Samo Manasi Jatana Dewa Bagam Yata Purwit Samjenana Upasati. Rapat ini cek dulu dari masing-masing bidang sudah ada perwakilan lagi. Cek aja. Absennya. Pak Jantung, Pak Komang, Bu Kadet, dan ini bidang-bidang belum ada. Ngajar semua. Ngajar semua, harus Pak Komang, Pak Komang Gunadi ada. Ada. Bidang sosial kemanusiaan, Pak Nyumade, semua. Pengembangan usaha, Pak Malik tadi, sama Haji, dan diwakilkan. Nah, bidang komunikasi ada 5 Bibi, 2 nih, lain dari ini sekolah Cuma bidang pendidikan yang Terima kasih rekan semua yang hadir pada hari ini. Sekretaris tadi telah menyampaikan runutan acara. Dan pada hari ini merupakan rapat perdana kita dalam rapat Yayasan Widya Kerta Jaya Tangerang, yang mana tentu saja ini merupakan hal yang tak terpisahkan bagaimana kita untuk mengembangkan dari agenda pertama kita adalah pengenalan dari pengurus Yayasan Widya Kerta Jaya untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Dan ini merupakan hasil daripada rapat pembina dan rapat tahunan pada saat tanggal 15 September 2025 di Hotel Grand Serpong Grand Serpong, yang mana pada saat itu telah terpilih susunan daripada pengurus yang baru. Next. Nah, jadi sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM. Jadi ada nomor AHU 411 tahun 2013 tentang pengesahan yayasan. Pada saat itu diputuskan untuk pengesahan akte pendirian YVK, kita sebutnya Yayasan Widya Kerta Jaya, jadi kita singkat YVK gitu. Dan ada nomor NPWP-nya, berkedudukan di Kota Tangerang, dan akte notaris nomor 17 tanggal 14 Mei 2013. Ini adalah cikal bakalnya daripada Yayasan Widya Kerta Jaya Tangerang, yang waktu itu notarisnya Bapak Dr. Andes Gede Purwaka ya. Dan keputusan Kemenkumham ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan 22 Juli 2013. Coba diklik di next, diklik. Diklik aja. udah klik sini muncul tapi Di sini muncul. Nggak connect berarti. Di sini connect. Belum connect. Nggak
Berlengar ya? Iya. Lanjut saja, lanjut. Oke, next dulu aja deh. Ya lanjutnya dulu. Aja dulu. Jadi ini sebenarnya untuk menunjukkan tentang keputusan daripada Kemenkumham berkaitan dengan pendirian daripada Yayasan Widya Kertajaya Tangerang. Jadi efektif tanggal 22 Juli tahun 2013. Nyambung? Mungkin karena nggak dipopuin main PDF mungkin ya? Enggak. Enggak. Ini PowerPoint. Di sini Restartnya restart. Jadi tadi di awal nggak dicoba, tapi dicobanya di situ aja. Restart lagi. Oke, lanjut Lanjut ya. Nggak usah dibahas dari perlink dulu. Nextnya dulu. Bapak ke PHD itu satu iya menutup makan aja gitu. Mana nggak ada info bapak nggak ada. Dibuka terpisahnya gitu. Ya, bukan terpisah aja. Kalau jangan di slideshow. Kaitan dengan keputusan Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ini ada saudara kita lawyer ini tahu paham banget ya tentang hal ini. Jadi hal-hal berkaitan dengan legal segala macam kita mintakan beliau lah untuk menindaklanjutinya. Sebenarnya ada satu lagi Pak Gede Renase ya, yang menjadi satu tim di badan legal. Oke, karena kan ini adalah tentang pengesahannya. Kemudian kita turun terus ditetapkan di tahun 2013 ya. Jadi 22 Juli 2013 putusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Oke, jadi selanjutnya kita bicara tentang next ya. Pengurus Yayasan Widya Kertajaya Tangerang periode 2025 sampai tahun 2030. Next. Oke, jadi sesuai dengan rapat pembina dan rapat tahunan tanggal 14 September, jadi sudah ditetapkan keputusan rapat dituangkan dalam notulen rapat, yaitu beberapa kepengurusan. Jadi pada saat tanggal 15 September itu ada ditentukan pengurus inti dulu, yaitu ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, kemudian sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Coba diklik di pusat rapat. Nah, pada saat itu tanggal 15 dari rapat pembina sebagai rapat yang tertinggi daripada yayasan memutuskan bahwa kepengurusan 2025 sampai 2030 ketua ditunjuk adalah saya, Pak Yan Susena, kemudian wakil ketua adalah Bapak Komang Anom Darmestan. Kemudian sekretaris turun dulu, ya, turun lagi. Jadi ini saya menyampaikan berkaitan dengan susunannya. Terus, oke. Kemudian sekretaris Pak Dewa Putu Satria, lalu ada Pak Nyoman Sumartana ya, Pak Nyoman Sumartana yang sekarang beliau sebagai ketua daripada Pujawali yang ke-64. Lalu bendahara ada Bapak Agung Made, mana Pak Agung ya. Nah Pak Agung, kemudian bendahara berikutnya adalah Bapak Bagus Panji. Hari ini udah nggak hadir ya? Lagi ke China. Lagi tugas. Oh iya, lagi ke China tugas ya. Jadi kepengurusan ini merupakan pengurusan yang sangat matriks ya. Jadi artinya seperti Pak Dewa Satria sendiri juga sebagai sekretaris di Banjar, ya kan. Kemudian rekan-rekan yang lainnya Pak Komang juga sebagai ketua Tempek Dharma Lingga gitu. Jadi memang kalau kita lihat kawan-kawan kita ini bertugas tidak hanya di satu organisasi saja, tetapi juga di beberapa organisasi lain. Ada di Banjar, dari Banjar bertugas di yayasan, dari yayasan bertugas lagi di Banjar, bertugas di mana-mana. Nah oleh karena itu tentu saja tim
inti ini tidak akan bisa bekerja dengan baik apabila tidak didukung oleh rekan-rekan muda lainnya. Jadi intinya bahwa kepengurusan Yayasan Widya Kertajaya Tangerang ini periode 2025 sampai 2030 harus didukung atau diisi oleh orang-orang yang capable. Ya, artinya orang-orang yang nanti menjadi regenerasi bagi yayasan ini. Jadi seperti itu. Nextnya Pak Dewo. Oke, pernyataan keputusan rapat pembina. Next, coba. Nah ini adalah nota dari notaris pejabat pembuat akte berkaitan dengan pernyataan keputusan rapat pembina yayasan pada tanggal 13 Oktober 2025, di mana ini merupakan dokumen yang tak terpisahkan dari ini sebagai anggaran dasar perubahan ya Pak Komang ya. Jadi kan kita punya anggaran dasar tahun 2013, kemudian di sini adalah perubahan daripada apa yang menjadi keputusan pada saat rapat pembina tanggal 15 September 2025. Nah di sini juga dinyatakan juga apa saja yang menjadi bagian daripada programnya dari yayasan. Jadi di situ juga ada program untuk kemanusiaan, sosial, agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti kita akan breakdown dari sini rekan-rekan semuanya apa yang akan kita jadikan program yayasan ke depannya. Next Pak Dewo, skip dulu masuk ke penerima perubahan data. Kemudian ini adalah dokumen yang sudah disampaikan dari Kemenkumham tentang penerimaan perubahan data. Jadi kita sudah terima di tanggal 14 Oktober 2025. Jadi artinya yayasan ini secara legal harus tentunya harus memenuhi compliance-nya. Jadi nanti mohon nanti dari bagian legal ya untuk melihat apakah sudah sesuai nggak dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai dasar bahwa yayasan ini benar-benar jadi yayasan yang diakui oleh negara. Nah kemudian nanti saya minta dari ke bidang legal ini selama ini yang berkoordinasi dengan Kemenkumham adalah Bapak Putu Swajaya, yang dengan notaris dengan Kemenkumham Pak Putu Swajaya. Jadi nanti dokumen-dokumen apa yang diperlukan mohon nanti bisa koordinasi dengan Pak Putu Swajaya. Oke, nextnya. Nah, rekan-rekan ini adalah struktur pengurus yayasan. Jadi melalui